Eh, Bang Karni, terima kasih diundang hari ini. Saya ucapkan selamat juga pada Bapak telah Terima kasih, memperoleh Prof. penghargaan yang tinggi. Saya juga apresiasi terhadap korban, ya, korban dari abuse of power, ya, yang hari ini ada hadir, dan saya tidak dengar dari kawan-kawan saya yang hadir menyatakan apresiasi terhadap korban. Dalam hal penegakan hukum, bagi saya ada hal yang sifatnya normatif dan di balik norma itu ada values, nilai-nilai. Apa itu? Kesusilaan, kepatutan, Pancasila kalau menurut kita. Kita masih punya Pancasila. Apa kita masih punya Pancasila? Ya, itu mungkin dilupakan. Sila-sila itu ada semua di sana. Dari situ saya mulai. Jadi saya prihatin kalau penegakan hukum dicampuri oleh presiden. Persoalan presiden boleh dan tidak, kembali ke patutkah seorang presiden? Patut tidak. Bukan langgar atau tidak. Patutkah seorang presiden memanggil seorang jaksa agung, Kapolri, minta diselesaikan dan diterjemahkan oleh jaksa agung penghentian? Apakah namanya? Itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh presiden. Patut tidak. Apakah dia kepala negara, kepala pemerintahan? Apakah presiden tahu ada korban? Yang tadi kita sudah dengar, walaupun katanya pemaling, dia adalah manusia juga. Tujuan hukum bukan kepastian hukum, keadilan kemanfaatan. Sekarang berubah. Apakah tujuan hukum itu dicapai dengan cara-cara melindungi hak asasi seseorang? Itu bukan tujuan hukum menurut Bentham. Menurut Aristoteles saja. Kita punya Pancasila kok. Apa tujuan hukum sudah tercapai? Kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan tanpa melanggar HAM. Jadi yang kita pikirkan sekarang bukan efektivitas, efisiensi. Bagaimana melakukan hukum pidana secara baik dan benar sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu baru satu. Saya bertanya, berapa korban yang seperti ini? Berapa korban yang seperti ini? Ribuan. Yang pasti. Jadi saya nggak memikirkan Novel Baswedannya. Jelas dia adalah penguasa. Dalam posisi punya kewenangan. Yang saya heran, pada saat undang-undang KPK kita buat, dikatakan KPK menjalankan tugas dan kewenangannya secara independen. Pada saat pimpinan KPK menjadi tersangka, kok menjadi meminta presiden membantu mereka. Jadi integritas, independensi, akuntabilitasnya di mana? Terpar soal tempus delicti. Selama belum kadaluarsa, hukum masih tetap berjalan. Itu pasal 78 sudah jelas kok. Persoalan bahwa itu rekayasa, pengadilan yang membuktikan. Seperti yang Johnson katakan, saya ikuti kok. Saya dengar kiri kanan, saya ngambil dengar. Ikuti saja sampai selesai. Karena taruhannya saya masuk penjara atau saya bebas, itu aja dua. Risiko. Kenapa? Risiko melawan kekuasaan. Risiko mengkritik kejaksaan. Kalau kata jargon ICW, kalau nggak salah kenapa risih? Itu saya dengar berkali-kali. Johan Budi mengatakan, buktikan saja di pengadilan. Betul kan Johan Budi? Buktikan di pengadilan. Setiap PPK penetapan tersangka. Kenapa nggak dijalankan itu oleh mereka? Saya setuju Abdullah. Teruskan. Itu integritas. Itu akuntabilitas. Kalau seperti ini, pengecut. Pengecut. Ya. Saya ahli hukum tersinggung, terus terang saja. Dengan cara-cara presiden menegakkan hukum secara begini. Tersinggung. Kalau jaksa agung bertindak seperti itu nanti, saya kira saya tidak perlu bicara lagi di sini Bang Karni. Sekolah fakultas hukum tutup saja. Kalau begini cara. Coba pikirkan korban. Ribuan korban seperti ini pasti. Mau diapakan kita? Memang KUHP itu pelaku. Tapi eranya udah hilang. Sejak kita ratifikasi konvensi, pelaku dan korban.
ICC, Statuta ICC pelanggaran HAM berat masih menyebutkan kompensasi rehabilitasi untuk korban. Bukan dihukum seberat-beratnya, tidak pelakunya. Sekalipun tidak ada daluarsa di sana, tapi korban harus diperhatikan. Kenapa kita jadi inkonsisten? Ini anti klimaks kita sebagai negara hukum. Saat pemerintahan Jokowi, saya katakan mau kriminalisasi, begitu polisi penyidik sudah penuntut, sudah P21, jaksa pasti sudah rentut. Sudah sangat teliti. Sudah dilimpahkan kewenangan pengadilan. Terlepas dari normanya, bukan. Coba kita mau tontonkan apa pada rakyat kita. Bagaimana kesadaran hukum rakyat harus meningkat. Kalau pimpinan kita tahu hukum tapi tidak mau sadar hukum. Ini persoalan bangsa, Pak. Bukan kecil ini. Besar. Dampaknya besar. Saya mengajar beratus-ratus, dokter pun saya ajari. Tapi kalau gini caranya, saya mau tanya, apa adil, apa manfaat, apa pasti dengan cara-cara pelanggaran hukum seperti ini? Ini hal yang sangat fundamental. Kedua, Bang Karni, saya juga punya lembaga, Bang. Lembaga Kajian Publik Independen. Saya mau mulai membuka kembali laporan BPK 2009-2013 tentang KPK dan juga ICW saya periksa. Ini bukunya nanti saya launching. Saya nggak mau bicara banyak, ikuti saja nanti launchingnya. Baca. Ahli hukum pajak, ahli ekonomi, ahli keuangan, ahli hukum pidana, ahli hukum perdata di sini ada. Silakan. Saya tidak mau buka di sini. Baca bahwa KPK itu bukan satu-satunya lembaga yang terhebat. Mereka adalah penyidik dari polisi juga, penuntut juga dari jaksa juga. Bagaimana merubah mindset dalam setahun, 2 tahun? Pertanyaannya, bagaimana pengawasan di dalam KPK itu sendiri terhadap penyidik-penyidik yang di sana? Maaf, harus buka. Saya bertemu dengan Ruki, dengan Zulkarnain, dengan Indrianto, Anan Pandu. Saya baru dengar ada sekian lebih puluh tersangka, bukpernya nggak cukup. Apa itu? Bukti permulaan yang tidak cukup, tapi tersangka. Apa itu? Kalau kita balik kembali kepada korban, yang dibuat KPK ada korban seperti itu. Pertanyaan saya, Pak Novel Baswedan itu hero. Jadi kita sebagai manusia pasti ada kelemahan, kekeliruan, ya, kesesatan. Itu manusiawi, tapi jangan dilebih-lebihkan lah seseorang itu. Tapi kemudian menegasikan hak kemanusiaan korban. Betapa sakit hatinya korban. Saya pernah jadi korban. Kalau seorang penguasa lebih mementingkan pelakunya dari korban. Padahal penganiayaan itu menyangkut fisik dan jiwa, cacat. Jadi ini persoalan bukan kecil, Pak. Bukan penganiayaannya saja. Bagaimana kita bisa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun perbuatannya hanya mencuri sareng walet. Tapi diganjar dengan tembakan. Dan polisi mengatakan bukti permulaan sudah cukup. Kejaksaan sudah mengatakan sudah selesai, ini harusnya lanjut. Ini persoalan yang saya terus terang, terusik kemanusiaan saya. Terusik. Ya, dengan cara-cara seperti ini. Demikian Bang Kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.